warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 4D dari mata kuliah Sosiolinguistik akan menjelaskan tentang variasi bahasa dari Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya Wetan. Di sini saya Nisa Ajara bersama dua teman saya yaitu Teh Bilkis, Halo. dan Siti Kamila. Halo. Di sini kami akan menjelaskan tentang variasi bahasa dari Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya Wetan. Oke, sebelum kita membahas tentang variasi bahasa di Desa Tegalsari, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Desa Tegalsari. Desa Tegalsari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cilamaya Wetan. Desa Tegalsari memiliki 3 dusun, yaitu yang pertama Dusun Krasak, Dusun Kebon 1, dan Dusun Kebon 2. Desa Tegalsari mencakup sebanyak 14 RT dan juga 7 RW dengan total penduduk keseluruhan yaitu 4.734 jiwa dengan kepala keluarga totalnya 1.505 jiwa. Baik, selanjutnya ada narasumber yang kita wawancara itu merupakan sekretaris desa di Tegalsari yang bernama Pak Alim. Pak Alim ini lahir di Karawang 27 Februari 1978. Nah, beliau juga beralamat di Dusun Krasak RT 0403 di Desa Tegalsari. Baik, untuk bahasa sehari-harinya di Desa Tegalsari menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Masyarakat Tegalsari mayoritasnya menggunakan bahasa Jawa, tetapi ada 1 RT yang menggunakan bahasa Sunda, yaitu RT 6. Oke, sekarang kita akan bahas tentang asal-usul penggunaan bahasa Jawa di Desa Tegalsari. Jadi, menurut informasi yang kami dapatkan, bahasa Jawa itu awal mulanya berasal dari penduduk Kesultanan Cirebon. Jadi pada zaman dahulu ada Kesultanan Cirebon yang kemudian itu terjadi peperangan. Nah, kemudian pada saat peperangan itu terjadi, membuat para prajurit Kesultanan Cirebon menyelamatkan diri sampai akhirnya tiba di sekitaran Karawang, khususnya di Desa Tegalsari ini. Nah, para prajurit itu menetap di daerah sana hingga memiliki keturunan tinggal di sana dan berkomunikasi dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Jawa, yang mana bahasa Jawanya itu bahasa Jawa Indramayu Cirebon gitu. Kemudian mereka semuanya menetap hingga berkelanjutan lama dan memiliki keturunan sehingga mewarisi bahasa yang mereka gunakan. Baik, untuk aksennya sendiri, kalau bahasa Jawa itu aksen di Desa Tegalsari mereka tidak semedok di bahasa Jawa Indramayu ya. Soalnya kalau mereka tuh aksennya tuh aksen Jawanya terdengar nggak terlalu medok karena cukup biasa aja kayak orang ngobrol. Dan kalau untuk orang Sunda, mereka kalau ngobrol bahasa Sundanya bukan bahasa Sunda lemes alias bahasa Sunda kasar. Kemudian juga kalau mereka berbicara bahasa Indonesia, maka seringnya aksen Jawa dan Sundanya itu tidak terlihat. Jadi yang terlihat hanya bahasa Indonesia pada umumnya. Nah, selain itu ada contoh kata nih dari bahasa Jawa yang sering digunakan oleh penduduk dari Desa Tegalsari. Yang paling sering itu seperti kayak bagan, enyong. Kalau di bahasa Sunda sendiri mereka biasanya ngomongnya kayak urang, sia, dan bahasa-bahasa lain Sunda lainnya yang terbilang kasar habisnya. Dan di sini ada tokoh berpengaruh di masyarakatnya, yaitu Bapak Ali. Nama lengkapnya itu Bapak Adin Ali Syam. Beliau berusia 72 tahun. Sekarang beliau tinggal di RT 3 RW 2. Beliau merupakan tokoh penting di masyarakat, khususnya di bidang keagamaan. Sering mengisi pengajian di beberapa tempat di Desa Tegalsari. Bapak Ali juga menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-harinya. Untuk faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Jawa itu adalah dari keturunan, turun-temurun, dan juga kebiasaan masyarakat Tegalsari menggunakan bahasa Jawa dari zaman dahulu. Untuk Bapak Ali sendiri, beliau terbiasa menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Faktor keturunan dan kebiasaan berkomunikasi sangat berpengaruh di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara
Kemarin terbukti bahwa hingga saat ini penggunaan bahasa Jawa maupun Sunda di masyarakat terlihat masih eksis dipakai hingga saat ini. Nah, kemudian masih berbicara tentang sesepuh di Desa Tegalsari. Bapak Aden Alisyam ini merupakan tetua di Desa Tegalsari yang menggunakan bahasa Jawa dalam kesehariannya. Hingga saat ini di usianya yang ke-72 tahun, beliau tetap bertahan menggunakan bahasa Jawanya itu. Yang artinya, masyarakat yang sering berinteraksi dengan beliau terpengaruh menggunakan bahasa Jawa sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Terlebih lagi, beliau aktif mengisi pengajian di masyarakat. Oleh karena itu, sedikit banyaknya Bapak Ali juga menjadi salah satu faktor penyebaran bahasa Jawa di Desa Tegalsari. Baik, untuk pekerjaannya dari masyarakat di Desa Tegalsari sendiri, mereka itu bekerja sebagai buruh, petani, dan petani. Rata-rata jam kerja mereka itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Untuk Desa Tegalsari sendiri itu kan memiliki 3 dusun, yaitu Dusun Krasak, Dusun Kubon 1, dan Dusun Kubon 2. Untuk RT-nya ada 14 dan RW-nya 7. Selain itu, Dusun Krasak itu memiliki di RT 6 yang memiliki 2 bahasa bilingual, yaitu Jawa dan Sunda. Selain itu, mereka tuh yang paling identik yang dari RT 606 ini, mereka itu menggunakan bahasa Sunda Karawang, yaitu bahasa Sunda kasar. Untuk diagram persentase penggunaan bahasa di Desa Tegalsari yaitu menunjukkan mayoritasnya menggunakan bahasa Jawa dengan persentase 95,29%. Dengan total jumlah jiwanya 4.734 jiwa. Untuk persentase yang menggunakan bahasa Sunda adalah 4,71% dengan jumlah total penuturnya 223 penutur. Oke, jadi kesimpulannya dari variasi bahasa di Desa Tegalsari adalah Desa Tegalsari memiliki 2 bahasa, yaitu bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Jumlah penutur bahasa Jawa di Desa Tegalsari itu sebanyak 4.511, sementara jumlah penutur bahasa Sunda sebanyak 223. Kemudian terdapat salah satu tokoh penting di bidang keagamaan di Desa Tegalsari bernama Bapak Aden Alisyam. Beliau saat ini berusia 72 tahun. Nah, banyak orang yang berinteraksi dengan beliau, terlebih lagi Bapak Aden Alisyam ini sering mengisi pengajian di berbagai tempat sehingga banyak yang berkomunikasi, dan Bapak Alisyam ini menjadi salah satu faktor yang kuat untuk penggunaan bahasa Jawa di Desa Tegalsari. Oleh karena itu, bahasa Jawa lebih mendominasi daripada bahasa Sunda. Kemudian, bahasa Jawa kan sudah digunakan sejak zaman dahulu sampai saat ini oleh orang tua di Desa Tegalsari termasuk Bapak Alisyam. Jadi dapat disimpulkan bahwa Desa Tegalsari mengalami pemertahanan bahasa dalam konteks variasi bahasa, yaitu dimenangkan oleh bahasa Jawa dibanding bahasa Sunda. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi